Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hampir 2/3 Ramadan telah kita lalui, dan kita senantiasa memohon, berdoa kepada Allah semoga ibadah puasa kita dan juga beberapa rangkaian ibadah di dalamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sisa Ramadan ini kita masih diberikan semangat, kemudian juga diberikan waktu, umur dan kesempatan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa pada tahun ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai namanya kultum, kuliah 7 menit. Walaupun ada pilihan 17 atau 70 menit, tapi yang saya pilih yang 7 menit, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih dan witir, sehingga ini adalah tambahan sisipan. Semoga kita mendapatkan tambahan barokah, kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berpuasa dan bertemu Ramadan itu sudah puluhan kali banyaknya. Dan mari kita upayakan ada peningkatan dari puasa dan hadirnya bulan Ramadan di hadapan kita. Bukan hanya sekedar lapar dan haus. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita ini puasa hanya lapar dan haus, banyak ditertawakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Ngapain lapar-lapar, haus-haus, apa manfaatnya? Maka kita sebagai seorang mukmin, puasa ini bukan hanya sekedar haus dan lapar lalu selesai. Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus mengetahui di balik lapar dan hausnya kita ada apa. Perintah Allah untuk kita semuanya supaya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan intim di siang hari 14 jam dari subuh sampai maghrib. Sebenarnya tujuannya apa? Apakah Allah itu cuma iseng-iseng saja karena dia sebagai Tuhan, kamu jangan makan, jangan minum, apa seperti itu? Tentunya ada hikmah, ada tujuan, ada target dari laparnya dan hausnya kita di bulan suci Ramadan. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, makan, minum, hubungan suami istri di siang hari awalnya adalah perkara yang mubah. Itu perkara yang boleh. Selama ini boleh makan, minum mau berapa kali pun terserah. Mengapa di bulan Ramadan sebulan penuh setiap harinya 14 jam kita tidak boleh melakukan sesuatu yang biasanya boleh? Kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan suami istri, padahal biasanya boleh. Maka yang pertama tujuannya, ketika sesuatu yang boleh lalu Allah minta kita supaya meninggalkannya dan kita sanggup meninggalkannya, padahal itu boleh. Harusnya sesuatu yang tidak boleh itu harusnya lebih mampu kita tinggalkan. Jelas-jelas makan, minum itu boleh, lalu Allah minta sebulan ini tidak boleh ya, siang hari, subuh sampai maghrib, kita sanggup meninggalkan makan dan minum. Harusnya yang selama ini tidak boleh, dari mulai kita lahir, mulai dari diutusnya Rasulullah sampai kiamat itu tidak boleh. Contohnya rasan-rasan, gibah, jelas-jelas nggak boleh. Harusnya itu kita mampu meninggalkannya. Wong yang boleh saja mampu kita tinggalkan. Berbohong, dari mulai diutusnya Rasulullah sampai hari kiamat, bahkan mungkin para nabi yang dulu juga melarang berbohong. Dari dulu nggak boleh. Harusnya yang boleh saja makan minum kita tinggalkan, yang nggak boleh juga sanggup, bahkan harusnya lebih sanggup lagi. Jadi sebenarnya Allah minta kita jangan makan, jangan minum. Ini adalah tujuannya yang pertama,
agar kita menjauhi perkara yang haram, yang selama ini tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, kenapa Allah tidak bolehkan makan dan minum? Allah melatih kita untuk sabar. Yang tadinya boleh, dengan bebasnya kita harus menunggu dari subuh sampai maghrib. Dan sebenarnya kalau kita masuk kamar sendirian, bawa nasi satu piring penuh dengan ikannya dan kopi satu mug, sebenarnya bisa. Tidak ada yang nego, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tapi kenapa kita menahannya? Kita sedang dilatih oleh Allah untuk sabar. Maka pahala puasa itu sama dengan pahala sabar. Ketika Allah menyatakan dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar yang pahalanya akan disempurnakan, akan diberikan tanpa batas. Tidak ada ukurannya. Kelipatannya hanya Allah yang tahu. Dan itu sama dengan ibadah puasa. Allah menyatakan lewat lisan Rasulullah dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu wal hasanatu bi asyri amsalha illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Amalan Bani Adam apapun itu, sholat, kemudian baca Quran, sedekah, berbakti kepada orang tua, zikir, dilipat gandakan pahalanya minimal 10, bisa 100, bisa 1000, bisa 1.000.000. Kecuali puasa, hanya satu, hanya puasa. Aku sendiri yang akan membalasnya. Maksudnya kelipatannya tidak disebutkan, saking banyaknya Allah sendiri akan membalas. Maka kita diminta oleh Allah menahan makan dan minum. Sebenarnya Allah sedang melatih kita supaya jadi orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, tarbiyatun nafsi 'alal musawah, pendidikan jiwa agar kita ini punya empati. Karena sering lapar, sering haus selama sebulan, kita harusnya bisa merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang biasa lapar dan haus. Kalau nggak dibuat kita ini nahan lapar dan haus, mungkin kita nggak bisa merasakan orang lapar itu kayak gimana. Karena setiap kita lapar, langsung makan. Jarang-jarang Pak kita makan nahannya sampai 15 jam. Paling karena nabung ini di jalan tol, kalau beli di rest area mahal, nantilah nunggu keluar, paling nalarnya sedikit. Haus, bahkan haus itu lebih cepat lagi, kita siapkan minum, begitu haus minum. Tapi dengan puasa, kita mau makan, kita minum tidak bisa, nunggu sampai maghrib, sehingga kita harus menahan lapar dan haus. Dan itu dirasakan banyak saudara kita selama ini. Maka latihan menahan makan dan minum, endingnya, targetnya adalah supaya kita ikut merasakan yang dirasakan orang lain. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini baru tiga. Terjauh, terhindar dari maksiat. Yang kedua, jadi orang yang lebih sabar. Yang ketiga, punya empati, bisa merasakan yang dirasakan orang lain. Dan masih ada tujuan-tujuan yang lainnya. Maka puasa kita berhasil kalau nanti selesai Ramadan kita tambah disiplin, jauh dari maksiat, kita tambah sabar, dan kita punya empati. Kalau itu semua tidak didapatkan, kita hanya dapat lapar dan haus saja. Sebagaimana Rasul menyatakan, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan atau terhalang dari kebaikan Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian dilatih oleh Allah sebulan penuh haus dan lapar, menjadikan kita semakin bertakwa, semakin jauh dari maksiat, semakin sabar, punya empati, kemudian bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan puasa kita semuanya sukses, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membawa perubahan bukan hanya fisik tapi juga mental dan jiwa kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.